Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Noviana Arnowulan dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2023. Di sini, aku akan menjelaskan apa itu tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran adalah pernyataan tentang apa yang kita harapkan kepada siswa agar mengetahui, memahami, atau mampu melakukan setelah menyelesaikan suatu proses pembelajaran. Yang pertama, sebagai pemandu. Nah, tujuan pembelajaran ialah menjadi panduan utama bagi kita dalam merancang materi, metode, kemudian bahkan di penilaian. Nah, bayangkan saja misalnya ada pengemudi tanpa tahu arah tujuan, pasti tersesat kan? Nah, sama halnya dengan mengajar. Kemudian, yang kedua adalah fokus dan efisiensi. Nah, dengan tujuan yang jelas, kita bisa lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Pembelajaran maka akan lebih efisien dan terarah, dan tidak akan melebar kemana-mana. Yang ketiga ialah memotivasi siswa. Siswa juga jadi lebih tahu apa yang diharapkan dari mereka. Nah, kita bisa meningkatkan motivasi dan rasa tanggung jawab mereka dalam belajar. Kemudian yang keempat ialah alat tolak ukur. Nah, tujuan pembelajaran itu kan alat tolak ukur keberhasilan kita. Jadi kita bisa mengukur apakah siswa sudah mencapai apa yang kita harapkan, apa belum. Padahal ini membantu kita untuk mengevaluasi efektivitas pengajaran yang kita berikan kepada mereka. Nah, biasanya aku membuat tujuan pembelajaran menggunakan metode SMART, yaitu S, spesifik. Jadi, tujuannya harus spesifik, tidak ambigu. Hindari kata-kata umum seperti memahami atau mengetahui. Nah, kita ganti kata tersebut menjadi lebih baik menggunakan mengidentifikasi, menjelaskan, atau menganalisis. Contoh buruk, siswa memahami fotosintesis. Contoh baik, siswa dapat menjelaskan proses fotosintesis dengan menyebutkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan hasil akhirnya. Kemudian M, yaitu measurable atau terukur. Tujuan harus terukur, artinya apa? Kita bisa melihat atau mengamati apakah siswa sudah mencapainya apa belum. Kita bisa menggunakan kata kerja yang bisa diamati. Contohnya, siswa dapat menyebutkan minimal 3 contoh jenis adaptasi makhluk hidup. Kemudian A atau achievable yang dapat dicapai. Nah, pastikan tujuan itu yang realistis dan dapat dicapai oleh siswa dalam waktu dan sumber daya yang tersedia. Jangan terlalu mudah dan jangan juga yang terlalu sulit. Selanjutnya ialah R atau relevan. Tujuan harus relevan dengan kebutuhan siswa, kurikulum, dan konteks pembelajaran. Apakah tujuan ini benar-benar penting untuk dipelajari oleh siswa atau enggak? Yang terakhir adalah T, tempo atau berbatas waktu. Idealnya, tujuan itu punya batas waktu yang jelas. Kapan tujuan ini diharapkan tercapai? Di akhir pelajaran atau malah di akhir bab? Nah, teman-teman, itulah mengapa tujuan pembelajaran itu sangat penting dan bagaimana kita bisa membuatnya menjadi lebih efektif. Dengan tujuan yang jelas, proses mengajar dan belajar kita akan jauh lebih terarah, bermakna, dan tentu saja lebih sukses. Saya sangat antusias untuk terus berkontribusi di dunia pendidikan. Untuk PT Sebangku Jaya Abadi, besar harapan saya agar Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkan saya untuk peluang di masa depan. Saya percaya bekal pengetahuan dan semangat yang saya miliki dapat memberikan nilai tambah bagi kemajuan pendidikan.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.